اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para akhwat dan ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmatnya, dengan segala karunia-Nya. Kembali dengan taufik dari Allah kita dapat bermajelis ilmu, majelis yang dinaungi oleh para malaikat, majelis yang akan mendatangkan rahmat, majelis yang kita harapkan bersama agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita cinta kepadanya. Wajabat muhabbati lil mutajalisina fiyya. Telah wajib kecintaanku, kata Allah, bagi orang-orang yang bermajelis, tidak lain dan tidak bukan niatnya karena mengharapkan aku dan keridhaanku. Maka kita memohon kepada Allah yang maha mulia lagi maha perkasa agar memberikan kepada kita keikhlasan dalam setiap ucapan dan amalan kita, pada setiap langkah-langkah kaki kita, agar tertulis sebagai amal yang bisa mengantarkan kita ke dalam surganya, ke dalam jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah, sifat-sifat wanita salihah, yang mana ini adalah bagian ketiga dari pembahasan wanita salihah berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah. Wanita salihah berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah. Ini judul pembahasan kita pada pagi hari ini. Telah kita bacakan hadis Jibril, di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkan tentang Islam, iman, ihsan, alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat, yang kemudian di akhir hadis Nabi SAW bersabda, memberitahukan kepada para sahabat, fa innahu Jibrilu, yang datang barusan adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kalian untuk mengajari tentang agama kalian. Dia datang kepada kalian untuk mengajari tentang agama kalian. Ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan di dalam hadis Jibril ini merupakan agama yang diajarkan
di dalam agama ini secara keseluruhan. Dan kalau kita kembalikan perkara-perkara agama, itu tidak keluar dari pembahasan tentang Islam, iman, dan ihsan. Makanya agama itu berada pada 3 tingkatan. Yang paling rendah adalah Islam, berikutnya iman, dan yang paling tingginya adalah ihsan. Orang yang berislam belum tentu beriman, dan belum tentu ia berada di atas ihsan. Sementara orang yang beriman sudah pasti Islam, tapi belum tentu dia ihsan. Dan orang yang sudah berada di atas derajat yang tertinggi yaitu ihsan, maka sudah pasti dia Islam dan iman. Inilah tingkatan-tingkatan agama yang disebut di dalam hadis Jibril ini. Kemudian Ummu Abdillah melanjutkan setelah membawakan hadis ini, beliau berkata, wa hadzal haditsu qala anhu Ibnu Rajab fi Jami'il Ulum wal Hikam. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, dan beliau berkata, huwa haditsun azimun jiddan. Kata Ibnu Rajab mengomentari hadis ini, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Yashtamilu ala syarhid dini kullih, yang memuat penjelasan tentang agama secara keseluruhan. Walihada qala Nabi SAW fi akhirih, oleh karenanya Nabi SAW bersabda di akhir hadis, hadza Jibrilu atakum yuallimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Ba'da an syaraha darajatal Islam, setelah beliau menjelaskan tentang tingkatan Islam, wa darajatal iman, beliau menerangkan tentang tingkatan-tingkatan iman, wa darajatal ihsan, begitu pula beliau menerangkan tentang derajat ihsan. Faja'ala dzalika kullahu dinan, lalu Nabi menjadikan semua itu sebagai agama. Demikian ucapan Al-Hafidz Ibnu Rajab mengomentari hadis tersebut. Kemudian kata Ummu Abdillah, wa namurru ala syarhiha bi ikhtisarin lil faidati insyaallah. Dan kita akan sebutkan penjelasan hadis ini secara ringkas untuk mengambil faidah insyaallah. Jadi beliau akan terangkan mana dari hadis Jibril yang panjang itu. Kata beliau menerangkan pertama terkait dengan Islam. Apa definisi Islam? Islam, al-Islam huwal istislamu lillahi la li ghairihi. Ini definisi Islam. Jangan sampai kita beragama dengan agama Islam, tetapi kalau ditanya apa itu Islam, tidak tahu dia apa arti Islam. Nah, perlu ditahu apa makna Islam itu. Islam adalah huwal istislamu lillahi la li ghairihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ini makna Islam, berserah diri kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kemudian bi an takunal ibadatu wa ta'atu lahu, di mana dia menjadikan ibadah dan ketaatannya untuk Allah. Di mana dia menjadikan ibadah dan ketaatannya untuk Allah. Wadzull wal khudu, demikian pula ketundukan dan kepatuhannya. Demikian juga ketundukan dan kepatuhannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna Islam. Jadi saya ulangi, Islam adalah berserah diri kepada Allah, tidak kepada selainnya, di mana ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah. Demikian juga ketundukan dan kepatuhan. Zakara madmunahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi ghairi mawdi'in min kutubihi kama fil fatawa wa ghairiha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan kandungan tentang hal ini
di dalam banyak tempat di kitab beliau, sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa dan selainnya. Jadi ini Islam. Dan makna Islam ini makna Islam secara umum. Jadi apa yang kita sebutkan tadi adalah makna Islam secara umum. Berserah diri kepada Allah, tidak kepada selainnya, di mana ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah, demikian pula ketundukan dan kepatuhan. Ini makna Islam secara umum. Kalau dengan makna ini berarti semua para nabi dan para rasul agamanya adalah Islam. Dengan makna umum ini, semua para nabi dan para rasul agamanya adalah Islam. Adapun makna Islam secara khusus, maka Islam secara khusus maknanya adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna Islam secara khusus. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu kita pahami ya akhwat wal ummahat. Jadi kalau ditanya apa itu Islam, kita bilang Islam itu ada dua maknanya. Ada makna secara umum dan ada makna secara khusus. Kalau makna secara umum, berserah diri kepada Allah, tidak kepada selainnya, ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah, demikian pula ketundukan dan kepatuhan. Kalau Islam secara khusus, itulah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna Islam. Kemudian kata Ummu Abdillah, wa amma arkanuhu wa da'aimuhu fahiya hadhil arkanul khamsatu. Adapun rukun-rukun Islam, tiang-tiang Islam, tiang penyangga yang menjadi tonggak berdirinya Islam ada 5, kata beliau. Itulah yang kita kenal dengan 5 rukun Islam. Al-awwalu, yang pertama, syahadah, persaksian bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini rukun Islam yang pertama. Iya. Apa makna syahadat? Jadi rukun Islam yang pertama kan bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat pertama la ilaha illallah, syahadat kedua Muhammadar Rasulullah. Sekarang makna syahadat itu apa? Syahadat secara bahasa artinya persaksian. Bersyahadat artinya bersaksi. Orang kalau mau masuk Islam disuruh bersyahadat, berarti disuruh bersaksi dan mengakui. Nah, itu makna syahadat, bersaksi dan mengakui. Kata Syekh Al-Harras rahimahullah dalam kitabnya Syarah Aqidatul Wasithiyah, beliau menerangkan makna syahadat secara istilah. Syahadat secara istilah adalah al-ikhbaru bisyai' an ilmin bihi, mengabarkan sesuatu dengan dasar ilmu. Nah, itu makna syahadat, mengabarkan sesuatu dengan didasari oleh ilmu. Wa'tiqadun li sihhatihi wa thubutihi, dengan meyakini kesahihannya dan kevalidannya, dan meyakini kesahihannya dan kevalidannya. Dia valid, sahih, sah. Itu makna syahadat. Dan syahadat ini, kata beliau, tidak dianggap kecuali apabila disertai dengan pengakuan dan ketundukan. Yang namanya syahadat tidak teranggap kecuali manakala disertai dengan pengakuan dan ketundukan. Jadi kalau orang bersyahadat bukan hanya dengan ucapan semata,
harus diakui dari dalam hati, tunduk terhadapnya, patuh dengannya. Wa wata'al qalbu 'alaiha lisan. Hatinya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Jadi kalau cuma bersyahadat lisan saja, hatinya tidak, maka belum sah syahadatnya. Jadi kalau orang bersyahadat itu lisannya bersyahadat, bersaksi, hatinya juga harus mengakui. Fa innallaha qad kadzdzabal munafiqin fi qaulihim. Allah Subhanahu wa taala mendustai orang-orang munafikin, mendustakan orang-orang munafikin ketika mereka orang munafik berkata, nasyhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa kamu adalah utusan Allah. Maka Allah jawab, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah tahu kamu benar adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafikin itu adalah para pendusta. Padahal mereka mengucapkan dengan lisan mereka, bersaksi, tetapi persaksiannya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak sinkron antara hati dengan lisan. Nah, itulah orang munafik. Lain di lisan, lain di hati. Itu orang munafik. Ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau singgung tentang makna la ilaha illallah secara mendalam. La ilaha illallah terdiri dari 4 kata. La ilaha illallah terdiri dari berapa kata? Terdiri dari 4 kata. La artinya tidak ada. Dalam bahasa Arab dia nafiyatun lil jins. Huruf la yang menafikan segala jenis yang ada di hadapannya. La ilaha, ilaha maknanya ma'bud, yang disembah. Dari kata aliha ya'lahu. Ilah artinya yang dipertuhankan oleh hati, yang disembah dengan kesempurnaan cinta dan pengagungan kepadanya. Itu makna dari ilah. Sesembahan yang dipertuhankan oleh hati karena kesempurnaan cinta dan pengagungan kepadanya. Itu makna dari ilah. Illa harful istisna, huruf pengecualian. Allahu lafdzul jalalah, Allah. Sehingga la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang hak. Dari mana kata yang hak itu ada? Karena kalau dalam bahasa Arab la itu beramal seperti amalannya inna. Ilaha itu isimnya la. Khobarnya ini yang terhapus. Khobarnya itu hakun atau bihaqqin. Sehingga makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallahu. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallahu. Artinya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Apa maknanya? Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Jadi tidak boleh dihapus kata hak di situ. Kalau dihapus batil maknanya. Kenapa? Kalau dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, ini rusak maknanya. Sebab sesembahan itu banyak. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kubur, pohon, batu. Apakah penyembahan kepada kubur, kepada batu berarti penyembahan kepada Allah? Peribadatan kepada Allah? Tentu tidak. Nah ini, sehingga harus ada kata bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita tidak menafikan adanya sesembahan selain Allah. Ada sesembahan selain Allah, tetapi yang satu-satunya berhak disembah cuman Allah.
Sesembahan selain Allah banyak, tetapi yang patut disembah satu-satunya adalah Allah. Itu makna dari la ilaha illallah. Dari sini kita bisa tahu kelirunya orang yang memahami, orang yang menerjemah la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kan yang masyhur kan. Harusnya makna yang benar kita katakan tidak ada Tuhan. Kalau mau ambil kata Tuhan boleh, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang patut disembah kecuali Allah. Atau boleh kita katakan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Sama maknanya itu. Mau dibilang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, benar. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, benar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, juga benar. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, juga benar. Karena maknanya sama. Tetapi keliru kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Kurang maknanya. Betul tidak ada Tuhan selain Allah, cuman itu bukan makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah lebih daripada itu. Terkait dengan apa? Penyembahan. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Itulah makna yang benar. Jadi para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka jangan keliru dalam menterjemah la ilaha illallah. Bukan artinya tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah. Betul, tidak ada pencipta, penguasa, pengatur selain Allah, tapi itu bukan makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Taib. Sekarang apa dan berapa rukun la ilaha illallah? Rukun la ilaha illallah ada dua. Yang pertama nafyun, penafian. Inilah yang terkandung dari kalimat la ilaha. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Dan yang kedua isbat, penetapan. Penetapan terkandung pada kalimat illallah, kecuali hanya kepada Allah. Jadi dalam la ilaha illallah ada berapa rukunnya? Ada dua. Yang pertama menafikan. Menafikan maksudnya apa? Meniadakan. Tidak ada yang patut disembah, yang berhak disembah. Yang kedua isbat, menetapkan bahwa yang berhak disembah itu cuma Allah satu-satunya, hanya Allah satu-satunya. Itulah dua rukun la ilaha illallah. Adapun syarat la ilaha illallah ada 9. Ada berapa syarat la ilaha illallah? Ada 9. Ini harus tahu ini. Terkumpul dalam 2 bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida saminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal awthani qad uliha. Dalam 2 bait syair. Ilmu, keyakinan, keikhlasan, kejujuran disertai dengan kecintaan, ketundukan dan menerima. Ditambah yang ke-8, ingkar kepada semua yang disembah selain Allah. Inilah 8 syarat la ilaha illallah. Ditambah lagi oleh para ulama syarat yang ke-9, an-nutqu, mengucapkan. Jadi ada 9 syarat. Yang pertama ilmu. Syarat la ilaha illallah pertama apa? Ilmu. Yang kedua yakin. Setelah diilmui harus diyakini. Yang ketiga ikhlas. Harus ikhlas. Yang keempat jujur. Jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Yang kelima cinta, mencintai Allah dan Rasulnya. Yang keenam tunduk, ketundukan. Yang ketujuh menerima. Yang kedelapan
mengingkari sesembahan selain Allah. Mengingkari sesembahan selain Allah. Dan yang kesembilan, mengucapkan. Yang kesembilan apa? Mengucapkan. Inilah 9 syarat la ilaha illallah. Ini yang disyarah oleh Ummu Abdillah di sini. Beliau syarah 9 syarat ini satu persatu. Kata beliau, wal muradu bil ilm, yang dimaksud dengan ilmu. Syarat la ilaha illallah pertama apa? Ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Yang dimaksud dengan ilmu adalah mengilmui makna la ilaha illallah, di mana terkandung di dalamnya penafian, menafikan, meniadakan, dan menetapkan. Menafikan, meniadakan sesembahan selain Allah, dan menetapkan sesembahan hanya untuk Allah. Maka ini bertentangan dengan apa? Kejahilan. Jangan sampai mengucap la ilaha illallah tapi jahil, tidak tahu arti la ilaha illallah. Ada orang yang fasih kalau mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi kalau ditanya apa makna la ilaha illallah, tidak tahu artinya. Nah, tidak tahu maknanya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. 6. Illa man syahida bil haq wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka mengetahuinya, mengilmuinya. Ini mengilmui kalimat la ilaha illallah. Mereka ilmui di dalam hati mereka apa yang mereka ucapkan di lisan-lisan mereka. Nah, syarat ilmu ini pula disebutkan dalam hadis Utsman riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, man mata, siapa yang meninggal, wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia tahu ilmunya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Jadi syarat la ilaha illallah itu harus tahu ilmunya dulu. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua apa? Yakin. Meyakini kalimat la ilaha illallah, tidak boleh ragu. Itu maknanya yakin. Meyakini kalimat la ilaha illallah, tidak boleh ragu. Ini ketika kita mengucapkannya betul-betul yakin terhadap isi kandungan la ilaha illallah, yakin secara pasti, tidak ada keraguan sedikit pun juga. Tidak ada keraguan sedikit pun juga. Kapan ragu, ya, maka tidak sah kalimat la ilaha illallahnya. Harus yakin. Ini kalimat tauhid, kalimat yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. La ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Makanya masyhur, miftahul jannati la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Tetapi ingat, setiap kunci ada gerigi-geriginya. Kalau kita datang bawa kunci tidak punya gerigi, tidak bisa dibuka pintunya. Nah, gerigi-gerigi kunci la ilaha illallah itu adalah syarat-syaratnya. Kalau kau penuhi syaratnya, berarti kau bawa la ilaha illallah dengan kunci yang bergigi. Tapi kalau kau tidak membawa syarat la ilaha illallah, hanya ucapan saja, maka kau bawa kunci tapi tidak ada giginya, maka tidak bisa buka. Maka syarat la ilaha illallah harus yakin, tidak boleh ragu. Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Hujarat ayat 15. Dalil tentang syarat yang kedua ini surat apa? Al-Hujarat ayat 15. Innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman, alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, lalu mereka tidak ragu, tidak ada keraguan.
Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka pun berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mengucap la ilaha illallah, disyaratkan tidak ada keraguan sama sekali. Kenapa tidak boleh ragu? Karena keraguan itulah sifatnya orang-orang munafik. Munafik itu selalu dihinggapi dengan keraguan. Dia ucapkan la ilaha illallah tapi dia ragu. Iya. Makanya Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 45, innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tak beriman kepada Allah dan hari akhir. Hati-hati mereka itu ragu sehingga mereka selalu bimbang dalam keraguan mereka. Ini orang munafik. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihi ma'abdun. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah dengan membawa kedua kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ghaira syakin fihima, tanpa ragu, tidak ada keraguan, illa dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah ikhlas. Apa makna ikhlas? Dijelaskan di sini oleh Ummu Abdillah. Ikhlas artinya tasfiyatul amal bi shalihin niyah. Ikhlas adalah membersihkan amalan dengan meluruskan niat. Itu arti ikhlas. Membersihkan amalan dengan meluruskan niat. An jami'i syawaibis syirki, dari semua noda-noda kesyirikan. Inilah makna ikhlas. Saya ulangi, ikhlas adalah membersihkan amalan dengan meluruskan niat dari semua kotoran-kotoran kesyirikan. Maka syarat la ilaha illallah harus ikhlas. Dalilnya mana ikhlas? Dalilnya surat Az-Zumar ayat 3. Az-Zumar ayat 3. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah milik Allah agama yang ikhlas. Kemudian dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddina hunafa, dengan mengikhlaskan ketaatan untuk Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Kemudian dalil ketiga surat Az-Zumar ayat 2. Surat Az-Zumar ayat 2. Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan ikhlas. Kemudian dalil berikutnya surat Az-Zumar ayat 11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Itu 4 dalil terkait dengan syarat keikhlasan, dalil Quran. Adapun dalil dari sunnah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah mereka yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Harus ada keikhlasan. Juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Itban bin Malik, Nabi bersabda, fa innallaha qad harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka man qala la ilaha illallah, orang yang berucap la ilaha illallah, ia bertagi bidzalika wajah Allah, ia harapkan dari situ wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih ada syarat yang keempat, syarat yang kelima, 6, 7, 8, 9. Ini insyaallah ta'ala akan kita jelaskan
di pertemuan yang akan datang. Baik, sebagai kesimpulan ya, yang pertama terkait dengan makna Islam. Apa makna Islam itu ya akhwat? Islam artinya, Islam punya dua makna. Yang pertama secara umum dan secara khusus. Kalau secara umum, ayo, Islam itu artinya berserah diri kepada Allah semata, tidak kepada selain Allah. Di mana ibadah dan ketaatan kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Kalau secara khusus, apa makna Islam secara khusus? Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian terkait dengan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah terdiri dari berapa kata? 4. Yang pertama la, artinya tidak ada. Ilaha artinya yang disembah. Illa, huruf istisna, huruf pengecualian, kecuali Allah, Allah. Sehingga la ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan keliru kalau hanya diartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kurang. Harusnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang patut disembah kecuali Allah. Nah, kemudian la ilaha illallah ada berapa rukunnya? Ada dua. Yang pertama an-nafyu, penafian. Apa artinya penafian? Peniadaan. Itu yang terkandung dalam kata la ilaha. Yang kedua, rukun kedua adalah isbat. Apa artinya isbat? Penetapan. Itulah yang terkandung dalam kalimat illallah. Kemudian syarat la ilaha illallah ada berapa? 9. Yang pertama ilmu, yakin, ikhlas, jujur, cinta, tunduk, menerima, mengingkari selain Allah, togut. Dan yang ke-9 mengucapkan. 3 sudah kita pelajari. Insyaallah taala 7 nanti 6 berikutnya akan menyusul di pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.